nggak tahu.
kirim lagi. Udah.
Wih ya. Lagipun makan nasi dulu tuh langsung kena ke perut bahaya, hancur puluhan juta woy. Keras kan ya? Nah lah, Mantap keras. Fanta, Sprite, Coca-Cola. Kalau lagi panas-panasnya perut kita seharusnya bagus juga siap makan apa. Kalau lagi tak masuk apa kita hancur lah. Kita punya apa sih usus ya? Hmm. Masuk mana? Masuk ke mana? Berapa orang? Berapa orang? Apa tuh? Oh ya, ketika yang gendut. Ya. Dia yang gendut. Ini memang gitu modelannya gitu. Mulai nggak? Kok belum mulai? Kok belum mulai? Yang depan juga kita libur lagi aja. Iya, udah berlaku belum? Belum berlaku kan? Dari hari ini. Libur terus pula bahasa Mbak Tarini. WFH bukan mau libur terus. Siapa tuh? Abdul Salam tuh. Partai PAN. Dia Zoom ya? Hmm? Itu Zoom. Iya. Oh masuk ke Zoom, ini nyambung ke Zoom deh. Hmm. Sama Hmm? Tak lah. bangkit loh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya
kita dapat berkumpul pada hari ini di kampus selamat hasil April 2025. Puji dan syukur di kantor KPU Kota Tanjung Pinang dalam acara rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026 tingkat Kota Tanjung Pinang. Yang terhormat Pelaksana Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang. Dan kami hormati Sekretaris KPU Kota Tanjung Pinang, Ketua beserta anggota Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tanjung Pinang, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Sekretaris KPU Kota Tanjung Pinang, Ketua beserta anggota Bawaslu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026 tingkat Kota Tanjung Pinang dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026 tingkat Kota Tanjung Pinang dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu di sana aku berhenti jadi Indonesia bangsa rakyatku semuanya bangga, jiwanya bangunlah kembali. Bapak Ibu hadirin, saya mohon marilah menemukan doa seraya memohon doa Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, teriring harapan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Saudara Sigit Septiandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama pada hari ini dalam kegiatan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2026. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Wali, ya Nasir,
Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkan kepada kami untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, lancar dan penuh tanggung jawab. Pertautkan tali kasih di antara kami sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan penuh keindahan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, padamulah kami menyembah, padamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bersama rapat penonton akan dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua KPU Kota Tanjung Pinang. Kepada Ibu Novira rasanya kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh pelaksana tugas Ketua KPU Kota Tanjung Pinang. Kepada Ibu Novira rasanya kami Anggota KPU yang baru bergabung sebagai anggota KPU Kota Tanjung Pinang, Bapak Insinyur Ari, ini orangnya, menggantikan Bapak Muhammad Faisal. Ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Susanti, yang berganti menjadi Ketua Divisi Teknis Penyelenggara dari Divisi Hukum Penyelenggara. Jadi Divisi Hukum Penyelenggara diamanatkan kepada Pak Insinyur Ari. Kemudian yang saya hormati Ibu Desi Lydia Purba yang masih menjadi Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian yang saya hormati ini adalah pengganti Pak Muhammad Faisal, adalah Pak Andri Yudi sebagai Ketua KPU Kota Tanjung Pinang yang nantinya lagi menunggu SK ya Pak ya, yang nantinya akan menggantikan sebagai Ketua KPU Kota Tanjung Pinang. Yang saya hormati Sekretaris KPU Kota Tanjung Pinang, TNI Dona Sophia Simantu Pak. Saya nggak boleh salah katanya. Nanti kalau salah saya kena apa Kak? Kena cubit sebenarnya. Tak dapat THR ya. Gaji ke-13 nggak dapat. Berat ya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan kami, sejawat kami, ketua dan anggota KPU Kota Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Saya lupa loh, padahal saya dari Bawaslu ya. Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Rafida. Yang saya hormati dan Dandim 0315 Tanjung Pinang atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Lanut Tanjung Pinang atau yang mewakili. Yang saya hormati Darwi Udara 1 Puspa Nerbang susah Pak ya, atau yang mewakili. Kemudian dan Lanut RAF atau yang mewakili, dan Lanut RAF ya. Kemudian Kapolresta Tanjung Pinang atau yang mewakili, Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili, Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Dilianto Suratani yang ada di Zoom. Terima kasih perwakilan dari RSAL, kemudian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili, ya Bu Ani, peserta terima kasih. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Pak Yus, ini juga peserta tetap. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, belum hadir ya. Kemudian Camat Tanjung Pinang Barat belum hadir. Camat Tanjung Pinang Kota atau yang mewakili. Kemudian Camat Tanjung Pinang Timur belum hadir. Ada ya. Terima kasih Pak. Maaf Pak, nggak kelihatan. Kemudian Camat Bukit Bestari atau yang mewakili ada juga ya. Terima kasih. Kemudian Ketua Partai Politik
sekota Tanjung Pinang yang ada di Zoom, yaitu Ketua DPC Gerindra, kemudian Ketua DPC Hanura, Ketua DPC P3, dan Ketua Nasdem. Golkar berarti Pak ada ya? Golkar ada? Oh ya, Ketua Partai Golkar. Apa yang mewakili? Ketua DPC. Baik Bapak Ibu semuanya, dan pada hari ini sebenarnya ini adalah bukanlah kegiatan yang pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjung Pinang, tetapi ini rutin dilakukan oleh KPU Kota Tanjung Pinang selama 3 bulan, ya per triwulan. Pada tahun 2025 yang lalu, KPU Kota Tanjung Pinang sudah melakukan rapat pleno terbuka sebanyak 3 kali, ya, di triwulan kedua, karena yang pertamanya tidak, kemudian triwulan ketiga dan triwulan keempat. Triwulan pertama itu dilakukan pada bulan Juni, triwulan kedua dilakukan pada bulan September, dan triwulan keempat dilakukan pada bulan Desember. Baik Bapak Ibu, saya lupa ya kalau ini bulan Syawal ya. Masih boleh apa nih? Masih bulan Syawal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari kami Kota Tanjung Pinang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Kemudian saya lanjutkan untuk PDPB triwulan keempat itu sebesar 175.940, dari DPT Pilkada di 2024 itu 172.182. Kemudian PDPB triwulan pertama di 2026 itu sebesar 176.210. Jadi ini ada kenaikan dari DPT Pilkada sebesar 4.028, dan dari PDPB atau pemutakhiran data pemberi berkelanjutan di triwulan keempat ada kenaikan sebesar 270 pemilih. Yang ini semuanya bersumber dari teman kami, ya, dari Bawaslu. Awalnya itu dari KPU RI menurunkan kepada KPU Kota Tanjung Pinang, kemudian ada juga masukan dari Bawaslu, ada juga masukan dari RSUD Kota Tanjung Pinang, ada dari RSAR Midianto Sulatani, kemudian ada dari kelurahan, ya. Terima kasih juga untuk Bapak Camat yang sudah memberikan kepada kelurahan untuk memberikan data kepada kami. Kemudian juga ada dari lapas, ya, atau di Rutan Kota Tanjung Pinang. Kemudian pada tanggal 10 sampai 11 Maret itu KPU Kota Tanjung Pinang bersama dengan Bawaslu melakukan coktas, ya. Itu namanya pencocokan dan penelitian terbatas. Itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 kepada 45 pemilih. Jadi target pada coktas kali ini di triwulan pertama adalah kepada yang meninggal, kemudian pemilih masuk dan pemilih keluar. Terbatas. Itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 kepada kemudian jadi target pada coktas kali ini. Kemudian pada saat coktas itu ada 35 orang yang meninggal. Kemudian pemilih masuk, kemudian saya catat. Pemilih keluar dalam kota ada 2, pemilih keluar luar kota 2, pindah masuk dalam kota 3. Kemudian pemilih 2 orang dan pindah masuk dari luar kota dalam kota ada 4 orang dan pindah keluar sebanyak 1 orang pemilih. Pindah masuk dalam kota. Kemudian untuk PDPB dari bulan pertama di tahun 2026 pada saat ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Desi Rijapurda sebagai pengampu kegiatan ini dan akan ditetapkan di akhir acara nanti. Untuk tata tertib akan nanti disampaikan oleh Bapak Niki Noari sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih. Demikian Bapak. Oh iya, saya buka ya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya pada hari ini.
kata sambutan. Untuk ini saya buka acara pada hari ini untuk rapat pleno terbuka pemilihan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan pertama tahun 2026 saya buka. Untuk ini saya buka acara pada hari. Terima kasih. Silakan Pak Heki Wahri untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Terima kasih. di triwulan pertama tahun 2026 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pemaparan oleh Ibu Desi, kita bacakan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tingkat Kota Tanjung Pinang tahun 2026. 1. Rapat pleno terbuka tingkat Kota Tanjung Pinang dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. 2. Peserta rapat pleno terbuka ini terdiri atas Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tanjung Pinang, Dandim 0315 Tanjung Pinang, dan Lanudal Tanjung Pinang, dan Wing Udara 1 Pus Penerbal, dan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kapolres Tanjung Pinang, Direktur SUD Kota Tanjung Pinang, Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Widianto Suratani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Camat Se-Kota Tanjung Pinang, dan pimpinan partai politik Se-Kota Tanjung Pinang. 3. Peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia. 5. Rapat dapat ditunda selama 2 kali 30 menit atau 2 kali 15 menit untuk menunggu kehadiran peserta. 6. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 5. 7. Rapat dipimpin oleh Ketua dan atau anggota KPU Kota Tanjung Pinang. 8. Peserta dapat menyampaikan saran dan pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat. 9. Peserta dapat memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepatan atas rekapitulasi disertai dengan data otentik. 10. Data otentik sebagaimana dimaksud pada poin 9 berupa data kependudukan atau data pemerintahan lain yang dianggap sah. 11. Penyerahan berita acara hasil rapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU dan juknis terkait. 12. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat. Demikian Bapak Ibu, tata tertib rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi PDPB triwulan pertama Kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tata tertib rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi. Untuk selanjutnya, silakan kepada Ibu Desi Rijapurba untuk menyampaikan, memaparkan materi yang akan kita dengarkan di dalam tempat ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat di rapat beserta anggota Kepala Kota Tanjung Pinang, Sekretaris, Sekretariat, Ketua dan anggota Bawaslu, Bapak Ibu stakeholder yang berkesempatan hadir secara langsung maupun Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hari ini hadir melalui Zoom. Perkenankan saya menyampaikan hasil pemutakhiran yang kita lakukan pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama tahun 2026. 1. Kecamatan Tanjung Pinang Barat, jumlah kelurahan 4, jumlah pemilih laki-laki 1,
6559. Jumlah pemilih perempuan 17405. Jumlah pemilih laki-laki ditambah perempuan 33964. Kecamatan Tanjung Pinang Timur, jumlah kelurahan 5. Jumlah pemilih perempuan 17405. Jumlah pemilih laki-laki ditambah perempuan 33964. Kecamatan Tanjung Pinang Timur, jumlah kelurahan 5. Jumlah pemilih perempuan 17405. Ingin melanjutkan Bapak Ibu, registrasi. 33964. Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Izin melanjutkan Bapak Ibu, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, jumlah kelurahan 5, jumlah pemilih laki-laki 4168, jumlah pemilih perempuan 43266, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 8495. Kecamatan Tanjung Pinang Kota, jumlah kelurahan 4, jumlah pemilih laki-laki 7758, jumlah pemilih perempuan 7611, jumlah pemilih laki-laki ditambah perempuan 15369. Kecamatan Bukit Bestari, jumlah kelurahan 5, jumlah pemilih laki-laki 20615, jumlah pemilih perempuan 21308, jumlah pemilih laki-laki ditambah perempuan 4123, jumlah kelurahan, jumlah kecamatan 4, jumlah kelurahan 18, jumlah pemilih laki-laki di 4 kecamatan 86620, jumlah pemilih perempuan di 4 kecamatan 89590, jumlah laki-laki ditambah perempuan 17621. Baik Bapak Ibu, itu tadi perjalanan, itu tadi rekapitulasi data yang sudah kita lakukan. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin memaparkan perjalanan data pemilih dari pilkada di 2024 sampai di PBDB di triwulan 1 sebelum nanti kita sama-sama sepakati. Lanjut slide-nya, ya ini DPT di pilkada 172, 182 pada pilkada 2024 yang lalu. Di triwulan 4 tadi sudah dibacakan Bu Gembira 175940, dan pada triwulan 1 ini kalau nanti kita sepakati 176210, ada kenaikan di 270 pemilih. Ini mungkin badan atau badannya gitu ya Bapak Ibu, kenaikannya dari pilkada di 2024 kepada triwulan 4 di 2025 terjadi kenaikan setahun yang lalu 3758, dan kalau kita melihat datanya dari triwulan 4 di 2025 kepada triwulan 1 pertama di 2026 terjadi kenaikan 270. Secara menyeluruh ada 4028 pemilih kenaikan 4028. Sumber data utama yang kita terima pada PBDB ini, yang pertama dari KPU RI, merupakan data hasil sinkronisasi yang diturunkan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Kota, yaitu pada tanggal 25 Februari 2026. Kami juga menerima masukan dari Bawaslu. Selain kita juga melakukan kunjungan atau coktas, kami juga menerima masukan dari Bawaslu. Lalu dari RSUD Kota Tanjung Pinang telah membalas surat, begitu juga dengan Rumah Sakit RSAR Kota Tanjung Pinang. Data dari kelurahan juga sudah membalas dan kami sudah menindaklanjuti, dan data dari rutan rumah tahanan Kota Tanjung Pinang yang telah menyiapkan data dan telah kita tindak lanjuti di sistem Sidali. Rekapitulasi perubahan data, jumlah kelurahan ada 18, pemilih baru ada 3411, pemilih tidak memenuhi syarat yang sudah kita tindak lanjuti ada 3141, perbaikan pemilih biasa elemen di kependudukan atau di KTP 865 sudah kita tindak lanjuti. Rincian data TPS tentu sesuai dengan mekanisme jumlah yang berlaku, ada yang meninggal, ada yang ganda, ada yang di bawah umur, pindah domisili.
warga negara asing, TNI yang baru masuk atau TNI yang pensiun, Polri, datanya juga sudah kita paparkan begitu ya Bapak Ibu. Nah, dari data yang kita miliki dari 176.210 ini ada yang berusia 100 tahun yang sudah kita verifikasi terkendali 8 orang yang tersebar di Kota Tanjung Pinang, dan yang berusia 17 tahun sampai dengan bulan Maret kemarin 359 atau 359 orang. Mungkin ini adalah berdasarkan klasifikasi usia. Ada pre-baby boomers yang sudah kurang lebih 80 tahun ke atas, itu ada 1,10%. Lalu ada baby boomers yaitu 11,72%. Lalu ada generasi X 28,11%. Lalu ada generasi Y 31,99%. Lalu ada generasi Z 27,08%. Berdasarkan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutahiran data berkelanjutan, kami laporkan bahwa KPU Kota Tanjung Pinang beserta Bawaslu, dan kami juga sudah menginformasikan kepada camat dan lurah, kami melakukan pencocokan data terbatas yang dilakukan pada 10 sampai 11 Maret 2026 lalu di 45 orang pemilih atau sampel. Dan kami sudah lakukan secara bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu boleh lihat slide foto kegiatan kami turun ke lapangan. Mungkin begini foto waktu kami turun bersama rekan-rekan. Dokumentasi. Ini juga bisa dilihat teman-teman yang ini, yang Zoom. Oke. Ya, ini Bapak Ibu. Mungkin demikian pemaparan singkat sebelum nanti kita sama-sama sepakati jumlah pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan pertama di 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi atas pemaparan dari peserta luring maupun dari. Ada tanggapan atau ada masukan sebelum ke Bawaslu, karena biasanya Bawaslu agak lama nih. Yang lain ada dari TNI, ada dari Kapolres, ada rumah sakit, dari rumah sakit, luring ya, dari Bekestan, ada Mbak Nik, masukan? Pas, dari Disduk, pas, ada. Dari camat ada masukan? Nggak ada. Mungkin ini nanti juga bisa disampaikan, ada beberapa kelurahan yang belum masuk datanya ke kami. Nanti kita cari ya kelurahan mana aja biar bisa diberikan kepada camat. Dari Yanjur ada Pak Rasid. Dari Hanura, Gerindra, Nasdem, Golkar. Kalau tidak ada dari Bawaslu silakan. Anak Bawaslu ada yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan agenda-agenda tertentu kita. Sebenarnya yang saya hormati Ketua dan anggota beserta sekretaris KPU Kota Tanjung Pinang, rekan kami Bawaslu, kemudian di sini ada yang kami hormati dan di 0315 dan ada Danlanut, Danwin, dan RHF ya. Kemudian Kapolres, Dirut RSUD, Kepala RSAR, Kesbangpol, Disub Capil, Kepala Hutan tidak hadir.
kemudian seluruh camat dan ketua parpol yang hadir atau yang mewakili ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu untuk melanjutkan kegiatan ini tentang pengusahaan data pribadi. Tidak banyak yang kami sampaikan. Pertama itu tentang yang kemarin yang telah kami rekomendasikan 3 nama atau yang sudah dimasukkan. Ya kalau misalnya bisa ditunjukkan. Ada 2 data pindah masuk. Kemudian yang 1 meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua kami minta sampaikan berapa jumlah pemilih ganda. Yang pemilih ganda tidak ada. Kemudian juga yang kedua ada data invalid. Jadi kalau bisa ada, kami mohon itu kita bagi, biar kami juga bantu memberikan solusinya nanti. Ya mungkin itu saja dari kami untuk triwulan pertama. Insya triwulan pertama kedua nanti kita bisa lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ada? Izin, saya langsung aja ya, tadi udah sampai saya pengen lihat yang ini hasil pengawasan contas kita yang 45 kemarin, sinkron nggak dengan catatan saya? Kalau di situ kan pindah masuk ada 4 ya, kalau di catatan saya pindah masuk ada 6 dan pindah keluar ada 5 dan meninggal dunia ada 36. Yang mana ya Bang Sigit boleh ditampilkan hasil pengawasan contas kita rincian dari KPU berapa sebelum kita tetapkan? Karena di catatan saya itu waktu ada pengawasan contas Bawaslu dengan KPU yang meninggal dunia itu sekitar ada 34 nama, pindah masuk ada 6, pindah keluar ada 5. Benar nggak? Sama yang hasil apa namanya kemarin kita rapat sebelum ini rapor kemarin ini kan ada perbedaan nih jumlahnya, berarti kan ada penambahan dan data dari mana saja, itu yang saya pengen. Mungkin itu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan dari Bawaslu, dari Pak Yusuf dan Bu Fida ya. Silakan Bu Desi untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Sigit. Waktu ditampilkan 3 yang masukan dari Bawaslu, apakah sudah dieksekusi di sidang? Iya, nanti biar kita jawabkan kemudian sudah masuk. Iya, Pak bisa nggak ya? Ya, 3, 2 sudah dimasukkan, pindah masuk, di sistem sidang Pak Yusuf tadi ditunjukkan kalau dia sudah dimasukkan sebagai pemilih di Kota Tanjung. Yang tadi saya lihat, saya sedang.
Oh, nggak boleh stop. Apa Enggak yang jawab yang jawab yang saya yang tanya yang dana tambahan. siap. Siap. Oh, ini sambil berarti kita lanjut gitu ya. Oke, baik. Yang kemarin Bawaslu sampaikan 3, 1 memang sudah dieksekusi di TW 4 di 2025 ya Pak Yusuf, 2 yang kita eksekusi pada triwulan pertama di 2026 dan itu sudah kita sampaikan pada Raffle dan mungkin ini harus kita lihat secara konkret di sistem gitu ya. Baik, sambil berlanjut, tadi pertanyaan dari Bu juga ada Perubahan data sinkronisasi. benar, ada 70 berarti ya Bu ya. Ya, ada 70 itu memang benar karena ada data ganda dengan kabupaten kota yang lain dan itu sudah kita eksekusi untuk kita TMS kan semula kan harusnya 176.280 jadi sekarang 176.210. Karena Itu kalau data ganda ya, ya. siap. Karena dengan rutan ada data ganda dan ada juga kita ganda dengan kabupaten kota lain dan kita sudah lakukan komunikasi dan koordinasi bersama admin dan operator data terkait untuk melihat di mana yang TMS-kan, di mana yang jadi pemiliknya dan sudah kita lakukan koordinasi dan terakhir sampai semalam dan begini hasil dari koordinasi kita. Coba saya tanya sama nggak dengan supaya kita masuk. Yang 40 ini itu maksudnya Ya, tidak bilang tidak masuk meninggal dunia. berapa jumlah yang kita coba sehingga tidak masuk begitu ya? Ya, Yang kita tampilkan. Lagi cuman basa-basi kan ada di PPT tadi. Mungkin yang bisa Lexus dengan toko lain. Iya. Lexus. Berapa? Sampai 59 yang satu tadi 2172 sampai 20 sedikit berarti tampilkan yang 45 data lintas. Nah, yang saya tampilkan slide ini ya. yang bawah Jadi ada yang bawah takut saya salah. Tadi saya lihat salah. coba aja. Siap. yang pindah masuk ini yang pindah masuk bawah tadi Oh, ini yang pindah masuk bawah masalah dari bawah ini Pak, bisa setempat. Yang DG ya, Yang ini sama itunya. yang isinya Adit, oke. Ada Pak? Enggak? Siap. Terima kasih Pak Sigit. Kita lanjut ke 45 Pak yang kita catat. Apakah ini yang kita rekap mungkin yang 45-nya Pak Sigit kan kita punya breakdown yang 45-nya biar Bu tidak lihat itu ya Bu ya. 45-nya yang kita punya data list.
Buka ya. Yang tidak ditemukan. Ya. 7 kan. Pinternya 34 benar? Ya. Meninggalnya 34, pindah keluar, masih dalam kota, 5 ya. 5 ya. Keluar 6 ya, 2, pindah masuk Masuk 6. kota, luar kota. 5 pindah keluar, 6 pindah masuk. 5 pindah keluar, 6 pindah masuk. Keluar 5, 6 pindah masuk. Pindah masuk 6 ya pasti. Pindah masuk 6, Pindah keluar 5. pindah keluar 5. Begitu pindah langsung. Iya ya. Siap. Baik, demikian kami sampaikan. Betul. Di sini benar kan? Oh, membaca. Dari Bawaslu Sudah. sudah memuaskan. Ini ada lagi sudah selesai ajukan kita untuk ditampilkan di halaman media sosial kami. Baik, terima kasih. Berarti Kewajiban. yang lain sudah ya, tidak ada lagi ya. Evaluasi sudah, maka untuk saat ini akan kami sampaikan hasil dari, akan kami tetapkan hasil dari pleno kita pada hari ini. Saya akan bacakan dulu BA-nya, berita acara nomor 26 garing PP titik 07 titik di 07 garis miring BA strip BA garing 2172 garing 2026 tentang rekapitulasi daftar pemilihan berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan April tahun 2026, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang pukul 10.02 WIB. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 1 tahun 2026 tingkat Kota Tanjung Pinang. Dalam rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kota Tanjung Pinang dengan rincian sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan jumlah kecamatan 4, rekapitulasi jumlah desa atau kelurahan 18, daftar pemilih jumlah laki-laki 86.620, jumlah perempuan 89.590, total 176.210. Menerima masukan data dari nihil ya, nggak ada. Kemudian daftar pemilih berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat Kota Tanjung Pinang sebagaimana terampil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berdasarkan berita acara ini, rekapitulasi ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang. Dibuat di Tanjung Pinang pada tanggal 1 April 2026. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang, Novira Damayanti, PLT Ketua, Andre Yudi, anggota, Ardian Susanti, anggota, Desi Wijayapurba, anggota, dan Heki Mohari, anggota.
Demikian kita tetapkan bahwa untuk rekapitulasi daftar pemilih pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pada triwulan pertama sebesar 176.210. Terima kasih. Demikian kita tetapkan bahwa untuk rekapitulasi mohon dipersebarkan kami akan mencetak BA nanti akan kami serahkan di lanjutan kepada untuk sebesar 176.210. Terima kasih. 02. Baik, rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka pada hari ini sudah kita sudah kita sepakati, maka pada hari ini kami dari KPU Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya. Kemudian untuk saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ditunggu untuk BA-nya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah persiapan penandatanganan berita acara pleno yang akan dilanjutkan penyerahan berita acara. Mohon kesediaan waktunya dari Bapak dan Ibu kepada panitia untuk menyiapkan berita acara. Terima kasih.
berita acara kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Untuk itu kami mengundang Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk menerima salinan berita acara kepada Ketua dan Komisioner atas tertulis berkenan untuk menyerahkan. Kita diskusikan. Berita acara kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Untuk itu kami mengundang Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk menerima salinan berita acara kepada Ketua dan Komisioner berita acara kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Tiga, dua, satu. Nah, ya. Situasi lokasi ya belum bapaknya. Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita acara kepada Kepala Disduk Capil Kota Tanjung Pinang. Mari-mari Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita acara kepada Kepala Disduk Capil Kota Tanjung Pinang. Nanti lensa Bu. Tadi nggak. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Pinang atau yang mewakili. Baik, terima kasih. Kami mohon kepada para tamu undangan untuk berkenan melakukan selfie foto bersama. Udah nampak itu. Yang pentingnya itu nanti 2000 bisa. Ya. Udah nampak itu. Yang pentingnya itu nanti 2000 bisa. Ya. Udah nampak itu. Yang pentingnya itu nanti 2000 bisa. Ya.